Shalom anak-anak muda. Di waktu yang baik ini saya coba berbagi untuk kita, dan harapan saya apa yang coba saya bagikan ini dapat membantu dan memberkati teman-teman muda. Nah, saya coba nge-share atau berbagi tentang apa yang harus kita lakukan setelah putus dengan pacar kita. Saya nggak tahu apakah kita putus karena kita yang memutuskan atau kita yang diputuskan. Saya tidak tahu mana tepatnya, tapi apa yang harus kita lakukan setelah putus, begitu deh kira-kira. Nah, saya berdoa teman-teman, bukalah hatimu, bukalah pikiranmu, dan mulailah melakukan apa yang coba saya sampaikan ini. Ini akan sangat-sangat membantu untuk kita bisa move on, dan kemudian kita mendapatkan pasangan yang terbaik yang Tuhan sudah sediakan. Nah, berikut ini yang harus kita lakukan setelah putus dengan pacar. Yang pertama, hindarilah berharap dia akan kembali kepadamu. Karena kalau kita berharap dia kembali kepada kita, maka kita, baik pikiran dan hati kita, akan berfokus kepada dia, akan berharap kepada dia terus. Nah, bagaimana kita akan bisa move on? Bagaimana kita bisa akan bangkit kalau pengharapan kita ya kembali lagi ke dia? Yang repotnya, apalagi kalau dia sudah punya pacar dengan orang lain. Nah, kita berharap lagi. Nah, ini kan yang menurut saya kurang bijaksana. Ngapain kamu mengharap seseorang yang sudah punya pacar dengan orang lain? Terkesan seolah-olah kita itu murah banget, ya. Jadi berhentilah berharap kembali dengan mantan ataupun pacar ya yang sudah putus. Nah, kemudian apa yang dilakukan setelah putus dengan pacar? Maka yang kedua adalah hindari mengingat ataupun menghayal-hayal masa lalu. Nah, ini yang sebenarnya paling membuat susah orang move on, karena sering sekali menghayal-hayal. Aduh, dulu ya waktu kami jalan-jalan di pantai, dulu ya waktu kami di air terjun, dulu ya waktu kami dinner ya. Nah, ini yang buat seseorang susah move on, karena selalu menghayal-hayal masa lalu dengan mantan. So, hindari menghayal dan stop untuk melakukan itu, supaya engkau bisa bangkit dan memperoleh yang terbaik yang Tuhan rancangkan. Ya, itu yang harus dilakukan setelah putus dengan pacar. Nah, yang ketiga apa yang harus dilakukan? Kemudian yang ketiga adalah stop atau hindari memutar atau mengklik lagu-lagu yang bersifat galau. Nah, bagaimana engkau akan bisa move on, bangkit, sementara kamu mencari ya lagu-lagu galau ya, apalagi lagu-lagu kenangan kalian ya dengan mantanmu, kamu putar ya dengan hati yang berharap-harap, dengan pikiran yang menghayal-hayal. Nah, bagaimana engkau akan bisa move on kalau engkau masih dengar lagu-lagu galau? Daripada dengar lagu-lagu galau, dengarlah lagu-lagu rohani. Dengarlah pesan-pesan yang memotivasi, yang membangkitkan iman, yang membangkitkan semangat. Itu jauh lebih berguna daripada mendengar lagu-lagu galau. Anda yang baru putus dengan pacarmu, stop dengar lagu-lagu galau supaya engkau bangkit. Nah, kemudian hindarilah melihat diri sendiri sebagai pribadi yang tidak berharga. Ada banyak kesalahan yang sering kita perbuat
ketika kita baru putus dengan mantan kita, yaitu kita merasa seolah-olah sudah tidak lagi berharga. Apalagi kalimat-kalimat yang sering saya dengar yang berkata, masih ada enggak yang mau sama saya? Loh, kenapa kamu tanya masih adakah yang mau sama saya? Masih ada yang mau sama saya udah berumur. Saya udah gak percaya lagi laki-laki. Nah, gimana? Coba lihat. Jadi berhenti melihat dirimu sebagai pribadi yang tidak berharga. Tapi mulailah memperkatakan kata-kata iman. Mulai memperkatakan kata-kata yang membangun, kata-kata positif. Mulai memperkatakan aku bangkit, aku diberkati Tuhan, aku dipakai Tuhan, masa depanku luar biasa, pasangan hidupku Tuhan sediakan yang terbaik di kemudian hari. Mulailah memperkatakan kata-kata iman daripada melihat dirimu sebagai yang tidak berharga. Ya, itu yang penting yang harus kita lakukan. Nah, kemudian adalah hindari merasa tidak punya masa depan yang indah. Ya, kalau yang tadi hindari melihat dirimu tidak berharga, kalau sekarang ini hindari merasa tidak punya masa depan yang indah. Dengarkan saya baik. Rancangan Tuhan adalah rancangan masa depan. Tidak peduli engkau masa lalumu sebesar apapun, tidak peduli masa lalumu seperti apapun, rancangan Tuhan adalah rancangan masa depan yang indah. Jadi hindari pemikiran-pemikiran tidak punya masa depan, tapi mulailah berpikir bahwa engkau punya masa depan yang indah bersama dengan Tuhan. Masa depanmu luar biasa. Oke? Nah, kemudian hindarilah teman-teman atau orang-orang dalam lingkaranmu yang tidak membangun, yang justru membuat kamu tambah galau. Adanya teman-teman yang membuat kita bangkit, adanya teman-teman yang membuat kita makin down. Adanya teman-teman yang memberi semangat, tapi ada teman-teman yang tidak mau memberi semangat. So, pesan saya, hindarilah teman-teman yang tidak membangun, yang buat kamu tambah terpuruk, yang buat kamu tambah galau. Hindari dulu mereka. Hindari dulu supaya engkau cepat pulih, supaya engkau cepat move on. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan setelah menghindari? Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan setelah kita putus atau diputuskan oleh pacar kita, ataupun kita yang memutuskan? Apa yang harus kita lakukan? Maka ini yang paling penting. Cobalah cari Tuhan. Saya ulang, carilah Tuhan. Sebab waktu kita mencari Tuhan, maka satu demi satu kehidupan kita akan dipulihkan. Hati kita akan dipulihkan. Pemikiran kita akan dipulihkan. Perkataan kita akan dipulihkan. Bahkan keadaan kita akan dipulihkan. So, daripada galau-galau, daripada berpikir tidak punya masa depan, daripada berpikir tidak berharga, ya carilah Tuhan. Sebab di dalam Tuhan ada kekuatan yang baru, ada sukacita, ada kemenangan, ada kebahagiaan, dan ada blessing, berkat yang Dia sediakan. So, apa yang kita lakukan? Carilah Tuhan. Ya, Anda yang mungkin selama ini karena saking cintanya sama pacarmu, saking sayangnya sama pacarmu, lupakan Tuhan. Nah, hari ini setelah kamu putus, carilah Tuhan. Ya, sebab yang merancangkan masa depan adalah Tuhan. Yang merancangkan jodohmu adalah Tuhan. Nah, kemudian selanjutnya, bukalah hatimu terhadap orang lain. Nah, ini salah satu penyebab mengapa orang lain susah move on. Karena dia gak buka hatinya untuk orang lain.
Dia hanya fokus kepada mantannya, ya, dengan semua kenangan-kenangannya, dengan semua memori-memorinya. Dia hanya fokus di situ sampai dia lupa untuk buka hati kepada orang lain. Nah, pesan saya anak-anak muda, ya, yang berlalu biarlah berlalu, ya. Sesungguhnya hari ini masa depanmu sedang menantimu. Untuk itu mulailah buka hatimu kepada orang lain. Mana tahu jodohmu selama ini sudah mengamat-amati kamu, sudah berharap-harap sama kamu, hanya karena kamu berfokus sama ini yang tidak jelas ini, mungkin ya, yang tidak menyenangkan ini, ya, karena kamu terlalu berfokus sama dia ini sampai kamu melupakan semua yang di sekitar kamu. Siapa tahu setelah kamu putus dengan dia, Tuhan langsung mempertemukan kamu dengan orang yang selama ini sungguh-sungguh mencintai engkau. So, bukalah hatimu kepada orang lain. Jangan berkata, aduh Pak, susah. Aduh Pak, sayang hubungan. Stop. Apa saja yang membuat engkau tidak segera move on, berhenti. Baik pemikiran atau apapun, stop. Dan mulailah buka hatimu kepada orang lain. Nah, kemudian ini yang paling penting. Setelah kamu putus, apa yang harus dilakukan? Percayalah, firman Tuhan berkata, tidak baik manusia itu seorang diri saja. Firman Tuhan berkata, aku akan menjadikan penolong yang sepadan. Artinya, apa yang harus kita lakukan setelah putus dengan mantan? Maka apa yang harus kita lakukan? Percayalah, jodohmu sudah disediakan Tuhan yang terbaik. Terkadang Tuhan memisahkanmu dengan bukan yang terbaik supaya mempertemukanmu dengan yang terbaik. Ingat, sekali lagi, terkadang Tuhan memutuskanmu dengan yang bukan terbaik supaya waktunya engkau bertemu dan mempertemukanmu dengan pasanganmu yang terbaik. So, yang terakhir, apa yang harus kita lakukan setelah putus dengan mantan kita? Maka yang terakhir adalah bersukacitalah dalam pengharapan. Ya, ingat, kalau kamu tulus, sungguh-sungguh mencintai dia, tapi kamu diputusin, yang rugi bukan kamu, yang rugi dia. Kamu hanya kehilangan orang yang tidak terbaik, sementara dia kehilangan orang yang terbaik, yaitu kamu yang sungguh-sungguh mencintainya. So, bersukacitalah, ya. Firman Tuhan berkata, bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Kenapa disuruh kita bersukacita? Sebab di balik sukacita itu ada kekuatan yang daripada Tuhan. So, ini yang boleh saya sampaikan, anak-anak muda. Setelah kamu putus, berhenti galau, bangkit, ya, mulai perkataan kata-kata iman, dan percaya jodohmu sudah disediakan Tuhan yang terbaik. Dan yang terakhir, bersukacitalah. Sebab ketika engkau bersukacita, engkau akan memperoleh kekuatan-kekuatan yang datangnya dari Tuhan. Doa saya sebagai hamba Tuhan, doa saya setelah engkau putus dengan mantanmu, doa saya engkau akan bertemu dengan pasanganmu yang terbaik yang datangnya dari Tuhan. Ya, doa saya itu. Untuk itu terus cari Tuhan, andalkan Tuhan, dan kasihi Tuhan. Ya, ini yang boleh saya bagikan anak-anak muda. Pesan saya, tetaplah semangat, tetaplah antusias. Saya percaya hari ini adalah hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan mujizat-mujizat Tuhan, hari yang penuh dengan berkat-berkat daripada Tuhan. Dan yang terakhir, saya closing dengan ini. Percayalah, yang terbaik jodohmu sedang on the way dan pasti tiba untukmu. God bless you.